وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. InsyaAllah ta'ala pada malam hari ini kita akan memulai pembacaan sebuah kitab yang berjudul Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Yang pertama terkait dengan judul daripada kitab ini, yaitu Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Makna daripada ar-rawdah adalah sebuah tanah yang hijau, yang juga biasa disebut dengan kebun yang indah. Ini makna daripada rawdah. Rawdatul Uqala. Al-Uqala jamak dari aqil, yang maknanya adalah orang-orang yang berakal. Kemudian nuzhah, karena demikian penulis kitab memberikan judul pada kitabnya Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Adapun an-nuzhah maknanya adalah tempat yang sangat jauh, yang biasa didatangi oleh manusia untuk menghilangkan penat. Tempat yang sangat jauh yang manusia nyaman ketika mendatanginya. Menghilangkan kesedihan, menghilangkan kepenatan, menghilangkan rasa capek. Ya. Jadi ketika kita menggabung antara kalimat pertama dan kedua, Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, ialah taman orang-orang yang berakal dan tempat orang-orang yang mulia. Maksudnya apa? Maksudnya beliau memberi nama dengan nama ini, bahwasanya kitab ini harapan beliau menjadi rujukan bagi orang-orang yang berakal, menjadi rujukan bagi mereka-mereka yang menginginkan kebaikan, sebagaimana mereka senang ketika mendatangi kebun yang rindang, sebagaimana mereka senang ketika mereka bertamasya ke tempat-tempat yang jauh yang ia harapkan. Demikian, ya. Dunia sebagaimana namanya, diberi nama dunia karena dia diambil dari kata dana'ah, yang artinya hina. Yang kemudian dengan kehinaan dunia, dengan kerusakan dunia yang ada, semakin sekarang semakin rusak. Sebagaimana Nabi SAW beritakan kepada Anas, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrum min. Tidak datang satu zaman kecuali setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Maka harapan beliau rahimahullah yang menulis kitab ini menjadi penyejuk bagi mereka-mereka yang berakal. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang menulis kitab ini? Sebagaimana sering kita dengar, ibarat istilah, tak kenal maka tak sayang. Ya. Maka penting kita tahu ketika kita membaca sebuah kitab, kita tahu siapa yang menulis kitab ini. Apakah dia orang yang berkompeten sehingga beliau menulis kitab yang sedemikian besar dan luas, atau tidak. Sahib hadzal kitab, yang menulis kitab ini, ya, nama beliau adalah Al-Imam Al-Allamah. Ya. Para ulama menjuluki beliau Al-Allamah, yaitu yang tinggi di dalam keilmuannya. Al-Hafidh,
yang mencapai lebih dari 100.000 hadis ia hafal. Al-Muhaddits, ya. Disebut muhaddits. Syekhul Khurasan. Gurunya penduduk Khurasan. Salah satu kota di negeri Irak. Ya. Nama beliau adalah Abu Hatim. Nama kunyahnya. Nama kunyah ini yang diawali dengan Abu atau Ummu. Dan ini adalah kebiasaan orang Arab qadimi zaman. Sebagaimana Nabi, para sahabat. Akan Nabi mendahului dengan kunyah kepada sekian sahabat. Seperti Ali disebut Aba Turab oleh Nabi SAW. Begitu juga saudara daripada Anas. Hadis yang ma'ruf. Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Wahai Aba Umair, apa yang dilakukan burung kecil ini? Nah, Abu Hatim, nama beliau Muhammad bin Hibban. Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban. Ya. Muhammad bin Hibban bin Muhammad bin Hibban bin Mu'adz bin Ma'bad Ad-Tamimi Ad-Darimi Al-Busti rahimahullah. Ya. Beliau disebut At-Tamimi karena memang beliau ini keturunan dari Tamim bin Murrah. Dari Bani Tamim. Tamim bin Murrah ini Arabi. Ya. Beliau adalah orang Arab yang nasabnya sampai kepada Adnan. Sampai kepada Adnan. Pusatnya orang Arab ini dua. Adnan dan Qahtan. Ya, Adnan dan Qahtan. Adnan dan Qahtan ini bersaudara. Ya, atasnya sampai ke Nabi Ibrahim. Ala kulli hal. Beliau rahimahullah dilahirkan sebagaimana dinisbatkan kepada kota tersebut Al-Busti. Ya. Jadi dinisbatkan ke kota namanya Bustun. Ya. Bust disebut orang Bust. Kota ini, ya, kota Bust ini ada di ibu kota dari Afghanistan sekarang. Yang disebut apa? Kabul. Ya, Kabul, Afghanistan. Beliau dilahirkan di sana. Satu negeri yang ada di daerah Kabul sana. Daerahnya memang bukan daerahnya orang Arab, bukan kawasannya orang Arab. Namun dari nasab beliau sampai kepada Bani Tamim. Beliau dilahirkan pada tahun 270 Hijriyah. Sebagian lagi menyatakan selain daripada itu, berbeda pendapat mereka para ahli sejarah sampai pada 279 Hijriyah. Yang kemudian beliau tumbuh, ya, menjadi seorang alim minal ulama. Menjadi seorang alim minal ulama. Sehingga para a'immah memuji beliau. Termasuk di antara mereka adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi para ulama ini punya ikatan satu dengan yang lainnya. Mereka saling memuji satu dengan yang lainnya. Semenjak dahulu. Ketika mereka berada di atas al-haq, ketika mereka berada di atas sunnah. Dan sebaliknya, mereka memperingatkan kepada manusia, kepada al-a'immatul mudhillin. Para ulama yang dianggap ulama namun menyesatkan. Semenjak dahulu. Bahkan dari Nabi SAW. Memperingatkan dari bahaya Khawarij. Ya. Begitu juga sampai ke para sahabat. Ibnu Umar pernah menyatakan,
sampaikan kepada mereka Al-Qadariyah bahwasanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, bari'un minhum wa hum bura'a'u minni. Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Mereka memperingatkan umat dari bahayanya sehingga tidak bangga dengan kesesatan. Wa illa para a'immah mereka saling memuji satu dengan yang lainnya. Termasuk Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau menyatakan bahwasanya Imam Abu Hatim atau biasa disebut juga dengan Ibnu Hibban. Beliau adalah ahadul huffaz al-kibar. Ahad al-huffaz al-kibarul musannifin al-mujtahidin. Salah satu penghafal hadis. Dan pembesarnya para penulis kitab. Imam Ibnu Hibban. Dan termasuk dari kalangan mujtahidin. Yang memang layak sebagai seorang mujtahid. Yang berijtihad, beristimbat daripada dalil-dalil kemudian mengeluarkan hukum-hukum tertentu. Dan mengeluarkan fatwa. Ini pujian daripada Al-Imam Ibnu Katsir kepada beliau. Dan kemudian beliau melakukan perjalanan-perjalanan yang banyak ke negeri-negeri. Dan mendengar hadis dari banyak para ulama. Bahkan dikatakan Ibnu Hibban rahimahullah menjalani kehidupannya dengan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk apa? Untuk tafaqquh fid din, menuntut ilmu, mencari hadis. Rihlah dalam menuntut ilmu selama 40 tahun. Orang sekarang mondok 2 tahun lagaknya kayak A'immatul Haramain, ya. 40 tahun beliau rahimahullah mengambil waktu untuk belajar, berangkat dari satu kota ke kota yang lain untuk menuntut ilmu. Untuk mengambil hadis, mengumpulkan hadis. Dan beliau rahimahullah karena ta'ammuknya, karena dalamnya di dalam ilmu hadis, beliau ini memiliki persyaratan-persyaratan tertentu sehingga memasukkan hadis ini layak dalam kitabnya. Berbeda dengan para a'immah yang lain. Beliau mensyaratkan muhaddits yang diambil hadisnya, yang diterima oleh beliau, secara khusus ketika mendatangkan tambahan pada matan. Matan semuanya meriwayatkan A, ditambahi sedikit. Ya. Beliau mempersyaratkan dia harus seorang apa? Seorang faqih. Orang yang punya ilmu. Jadi bukan semua perawi hadis itu alim. Ya, perlu dicatat. Mereka tidak mempersyaratkan dia adalah seorang ulama. Akan tetapi yang dipersyaratkan adalah terpercaya. Thiqah. Dan beliau memiliki kriteria tertentu. Sehingga perawi ini dianggap sebagai orang yang terpercaya. Kemudian di sana ditulislah kitab atau mungkin beliau tertibkan, yaitu perawi-perawi yang memang dimasukkan oleh Ibnu Hibban sebagai perawi-perawi yang terpercaya. Sehingga dijadikan rujukan oleh para ulama. Mereka ketika menjelaskan hadis menyebutkan bahwasanya perawi ini dianggap oleh Imam Ibnu Hibban sebagai orang yang thiqah di dalam sahihnya. Nah, ini pembeda, ya. Pembeda daripada Ibnu Hibban daripada a'immah yang lain. Lantas berapa banyak hadis yang beliau tulis? Ya. Beliau menulis banyak hadis. Bahkan beliau sendiri
menyatakan qad katabna an aktsar min alfai syekh. Saya pernah menulis lebih dari 2000 guru, mengambil hadis dari 2000 guru. Ya. Di antara guru-gurunya adalah Imam Nasa'i yang terkenal dengan sunannya, Sunan Nasa'i. Begitu juga Ibnu Huzaimah yang dikenal dengan Sunan Ibnu Huzaimah. Yang kemudian para a'immah juga mengambil dari beliau. Termasuk yang terkenal adalah dua imam yang dikenal kritis di dunia hadis dan mempersyaratkan dengan persyaratan yang berat, yaitu Imam Al-Hakim yang menulis kitab apa? Mustadrak lil Imam Hakim. Begitu juga Imam Daruqutni rahimahumallah. Ini murid daripada Al-Imam Ibnu Hibban alaihi rahmatullah. Sehingga beliau juga dengan dalamnya di dalam menuntut ilmu dan mencari hadis, maka nampak tulisan-tulisan beliau rahimahullah. Termasuk kitabnya adalah Thiqat, ya, wal Majruhin, ya, terpercaya, para a'immah yang terpercaya dan yang dicela. Artinya yang tidak boleh diambil hadisnya. Mana yang boleh dan mana yang tidak. Termasuk juga yang beliau tulis adalah kitab Sunan, ya. Sunan Ibnu Hibban. Kemudian di antara yang beliau tulis pula adalah kitab yang sebentar lagi akan kita baca. Kitab apa? Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala. Sampai di sini barakallahu fikum beliau wafat di tahun 354 Hijriah di kotanya, yaitu kota Bust rahimahullah, rahmatal abrar. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran dari kisah orang-orang soleh terdahulu. Yang pertama, pentingnya ilmu. Ya, pentingnya apa? Ilmu dan tafaqquh fiddin. Tidaklah mereka menghasilkan sekian karya kecuali diawali dengan tafaqquh fiddin. Belajar ilmu. Ilmu itu diambil dari qala Allah dan qala Rasul. Ilmu tidak datang begitu saja. Ya. Sebagian orang bertapa di gua ini, atau yang sering mungkin kita lihat di negeri kita yang pakai baju hitam-hitam jalan bawa tongkat katanya mau ke sana, ke laut ini, ke kuburannya wali fulan, bertujuan untuk apa? Mencari ilmu katanya. Ya, mencari apa? Mencari ilmu. Ya, bukan demikian. Menuntut ilmu itu al-ilm bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan kita belajar. Duduk dan pahit capek. Ya. Duduk pahit capek lesop. Ya. Katanya orang Madura begitu. Ya. Jadi ilmu itu tidak didapat balas. Sehingga tidak bisa kita hargai dengan harta, dengan uang. Bagi mereka yang sadar, sebagaimana para a'immah terdahulu, mereka rela walaupun kehilangan tanahnya, kehilangan rumahnya, hanya untuk apa? Belajar. Dan sayang 1000 sayang, manusia di zaman sekarang salah sangka. Mereka mengira itu semua juga bisa dilakukan untuk mendapatkan dunia. Artinya apa? Ilmu duniawi.
dia berkorban. Kesian kita terkadang melihat orang-orang yang seperti ini. Oh enggak, saya punya tanah, ini nanti saya siapkan untuk kuliah anak saya sampai ke S4 misalnya. Sedangkan dia tidak pernah peduli dengan agama anaknya. Tidak pernah peduli tentang qala Allah dan qala Rasul. Dan itu ilmu yang hakiki yang Allah perintahkan kita untuk terus minta agar diberikan tambahan. Qala rabbi zidni ilman. Allah menyatakan apa kepada nabinya? Wahai Muhammad, tambahkan aku ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu matematika. Ilmu fisika. Geografi. Atau mungkin manajemen. Atau apalah. Dari ilmu-ilmu dunia. Lah, bukan itu. Yang dimaksud adalah qala Allah dan qala Rasul. Sehingga dengan itu Allah akan mengangkat derajat manusia. Sebagian mereka salah. Mereka menganggap dengan anaknya sekolah S3 atau bahkan profesor akan naik derajatnya. Salah dia. Ya kalau yang diambil tadi adalah ilmu agama, ya. Yang dia pelajari kalau Allah, kalau Rasul, ya. Akan mengangkat derajatnya. Tidak butuh profesor. Dia istiqomah di dalam menuntut ilmu. Cukup dengan itu Allah mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Mereka lupa bahwasanya jalan yang Allah pilih untuk mendapatkan keberhasilan yang hakiki adalah ilmu. Yang diambil dari kitab Allah dan sunnah. Maka di sini terdapat ya, pelajaran yang kita ambil pentingnya ilmu. Mereka tidak akan mencapai derajat yang seperti ini ketika mereka duduk manis di rumahnya. 40 tahun Imam Ibn Hibban berjalan untuk menuntut ilmu. Kita tidak ada apa-apanya. Ya. Tidak ada apa-apanya kita ini. La kita wala antum sekalian yang hadir di sini. Ala kulli hal. Kemudian yang kedua pelajaran yang kita ambil. Bahwasanya ilmu itu akan didapat dengan mujalasatul akhyar. Duduk dengan orang-orang soleh. Dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertakwa. Yang senantiasa mengingat Allah. Dan mengingatkan kita akan akhirat. Apakah akan didapat ilmu itu dengan duduk dengan orang-orang yang senang? Duduk-duduk di pinggir jalan. Kerjaannya dari pagi sampai malam. Jandon di warung kopi. Sampai malam dari bangun tidur. Sampai tidur lagi. Di celah-celah itu mungkin main domino. Atau yang semisalnya. Bahkan sebagian mereka main judi. Bahkan sebagian mereka lupa sholat. Akan didapat ilmu dari orang-orang yang seperti ini. Ya. Maka Allah merintahkan nabinya wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang senantiasa berdoa dan menyeru kepada Rabb-Nya. Ya. Maka teman itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi ketika kita mencarikan tempat belajar untuk anak-anak kita, carikan tempat yang setidaknya kita tahu bahwasanya tempat ini anak-anak yang sekolah adalah anak-anak yang baik. Bukan anak-anak yang malah menjerumuskan anak-anak kita. Merusak. Ya. Penting. Yang seperti ini penting. Nabi SAW menyatakan di dalam sebuah hadis, al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil.
seseorang ini berada di atas agama temannya. Maka lihat dengan siapa temannya. Oleh karenanya dalam sebuah syair dikatakan, anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Tentang seseorang jangan kau tanyakan, tapi tanyakan siapa temannya. Karena setiap teman itu akan mencontoh teman yang lain. Tak langkong menebi kancan atau kang jarok. Kancan atau kang jarok. Sekoni benyak. Potra nampian tak ngereng jarok. Tapi apa? Dia berteman bareng. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Orang yang berteman ini masalul jalisis salih wa jalisis su. Permisalan orang yang duduk dengan orang yang soleh dan orang yang jelek ini seperti hamilil misk, orang yang bawa minyak wangi, wa nafikhil kir, dan orang yang sedang buat besi, pandai besi. Mereka yang membawa minyak wangi, imma an yuhdhiyaka, imma dia akan memberimu minyak wangi, dia dapat keuntungan. Ya. Imma an tabta'a minhu, imma kau beli darinya, imma an tajida minhu rihan thayyibah. Atau setidaknya engkau dapat darinya apa? Bau yang wangi. Enak, senang kita. Orang pun mencium demikian. Dan sebaliknya berteman dengan pandai besi, imma an yuhriqa thiyabak, imma dia akan membakar pakaianmu. Karena dia setiap hari dengan api. Ya. Kerjanya dengan api dan besi. Maka terkadang percikan api itu akan ke pakaian kita, lobang pakaian kita. Wa imma an tajida minhu rihan madinah. Atau setidaknya dia akan mendapati bau yang tidak nyaman. Gimana Nabi kancana potra nampian tokang carok. Ka'arka bau. Ya. Katanya ka'arka bau. Bagaimana ka'arka bau? Orang dari jauh melihat, tujuh orang lah kancana. Ya. Tak ngejit. Ya. Tak kaget. Ala kulli hal. Maka setidaknya ini yang bisa kita ambil daripada mengetahui sirah, mengetahui biografi dari orang-orang soleh terdahulu. Adapun muqaddimah karena panjang, mungkin kita akan lewati, namun kita akan membaca sedikit daripadanya yang menjadi sebab beliau Imam Ibn Hibban menulis kitab ini. Kata beliau, qala falamma ra'aitu ar-ra'a minal 'alam ya'tadduna bi af'alihim. Ketika kata beliau, aku melihat ra'a, yaitu maknanya ra'a adalah orang-orang yang zahirnya bertentangan dengan ilmunya. Dia punya ilmu, tapi perbuatannya berbalik arah. Perbuatannya jelek, tapi ilmunya dianggap luar biasa. Ini orang punya ilmu. Keluar pondok, lulusan pondok ini, pondok itu. Bahkan keluaran luar negeri mungkin. Belajar sama imam ini, sama syekh ini, sama al-allamah fulan. Nah, namun dari tingkah lakunya, ini sayyi', jelek sekali. Beliau melihat itu di zamannya. Qala wal hamaj minan nas yaktaduna bi amsalihim. Dan ketika aku melihat al hamaj minan nas, orang yang akhlaknya tercela, bahkan orang yang tidak punya akhlak sama sekali, ya, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngiring acarok, tak nyorot dan gula, ya. Embel-embelnya ustadz, embel-embelnya kiai, embel-embelnya
Mungkin Habib atau apalah, guru. Embel-embelnya demikian. Akan tetapi sedikit-sedikit ya toh rentak nyorot dan gula. Ya. Ini akhlaknya sayyi. Ya. Dikritik sedikit marah. Dikritik sedikit mau ngerusak. Ya. Kemudian melihat kemungkaran langsung dihancurkan. Mahakadzal Islam. Ya. Mahakadza turidul ibil ya Sa'ad. Ya. Au kama qila. Bukan demikian caranya untuk menggiring onta wahai Sa'ad. Ya. Islam ada caranya. Islam ada kaedahnya. Islam ada aturannya. Maka ketika beliau melihat yang demikian, dijadikan contoh. Sampai dilihat rambutnya model seperti ini diikuti. Ya, rambutnya panjang, disemir merah. Ditiru. Nah, maka barakallahu fikum, orang-orang yang al-hamaj, yaitu qalil al-khuluq, sedikit, atau bahkan tidak ada akhlaknya, dijadikan percontohan. Di zaman sekarang ini subhanallah banyak. Ya. Yang jadi percontohan ini siapa? Artis-artis. Yang dilihat di televisi. Pakaiannya. Sehingga apa? Mereka pakai pakaian perempuan-perempuan you can see misalnya. Dijadikan percontohan. Roknya sedikit, afwan, mohon maaf ya, turun sedikit dari tempat kencingnya, tempat pipisnya, na'udzubillah. Dan yang seperti ini dicontoh. Yang seperti ini dicontoh. Qala da'ani dzalika ila imla'i kitabin khafifin. Ini semua memanggil aku untuk menulis sebuah kitab yang ringan, yashtamilu mutadammanuhu ala ma'nan latifin, yang terkandung padanya makna yang sangat halus, sehingga memberikan kita pelajaran. Mimma yahtaju ilaihil uqala fi ayyamihim, yang dimana ini dibutuhkan oleh orang-orang yang berakal. Jadi bukan tidak berpengaruh. Rusaknya manusia ini bukan tidak berpengaruh kepada manusianya. Nah, bi'ah lingkungan ini sangat-sangat mempengaruhi. Sehingga Islam tetap mensyariatkan hijrah. Ketika lingkungan kita adalah lingkungan yang tidak baik. Lingkungan kita adalah lingkungan yang tidak mendukung ibadah kita kepada Allah, yang tidak mendukung kita untuk berakhlak yang mulia, maka disunnahkan bagi kita, bahkan ketika itu sama sekali tidak bisa ia jalani, wajib bagi dia untuk berhijrah. Ya. Dengan itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Karena lingkungan ini sangat-sangat berpengaruh. Maka ini yang dibutuhkan oleh para uqala di hari-hari mereka. Min ma'rifatil ahwal fi awqatihim. Dari mengetahui keadaan-keadaan di waktu-waktu mereka. Liyakun katazkirah lidhawil hija inda hadratihim. Maka ini pun kitab yang beliau tulis ini akan menjadi pengingat bagi orang-orang yang berakal ketika mereka ada, wakal mu'in li ulin nuha inda ghaibatihim, dan akan menjadi penolong bagi mereka-mereka yang diberikan akal ketika mereka tidak ada. Ya. Ketika tidak ada orang-orang yang berakal tadi, maka kitab ini akan menjadi penolong, dan ketika mereka ada, kitab ini pun juga akan menjadi pengingat. Karena manusia ini terkadang lupa. Butuh diingatkan. Ini fungsinya apa? Majelis ilmu, majelis ta'lim semisal ini. Menjadi pengingat, tazkir bagi manusia. Qala
wa yafuqul alimu bihi aqranuhu. Dan kitab ini ketika dikuasai oleh seorang alim, seorang ulama, dia akan semakin tinggi derajatnya di antara teman-temannya. Wal hafidh lahu atrabuh, dan akan menjadi tinggi pula mereka yang memang memiliki hafalan, ya, derajatnya. Idh huwa an-nadimus sadiq lil aqili fil khalawat. Dan ini, ya, kitab ini akan menjadi teman, akan menjadi sesuatu yang mendampingi orang yang berakal ketika mereka bersendirian. Wal mu'nis al-hafidh lahu fil falawat. Dan untuk orang yang menghafalnya, kitab ini akan menjadi penenangnya ketika dia merasa capek, merasa penat. In azara bihi ghairahu lam ya'dam naf'uhu fi akhdani. Ketika apa yang ada di dalam kitab ini mempengaruhi selainnya, dan tentunya kitab ini tidak akan hilang manfaatnya untuk terus diambil manfaatnya. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Wa in khassa bihi nafsahu duna awliya'ih faqa bi'ilmihi ala nudhara'ih. Ila akhiril kalam. Jika ia menjadikan kitab ini khusus untuk dirinya, tanpa dia memberikan manfaatnya kepada teman-temannya, maka dia akan unggul dengan keilmuannya di antara yang lainnya. Ala kulli hal. Ya, ini adalah sebab, ya. Ini penting kiranya kita baca sehingga kita tahu apa sebab beliau menulis kitab ini. Dan kitab ini adalah kitab azimus sya'an. Bagi mereka-mereka yang ingin mempelajari akhlak, ingin mempelajari adab seorang mukmin, maka di dalam kitab ini jawabannya. Sehingga para ulama tetap mempelajarinya, tetap menyebarkannya. Begitu juga sampai hari ini, walhamdulillah kitab ini masih tetap dicetak dengan cetakan-cetakan antara yang sedang atau mungkin sebagiannya dengan cetakan yang luar biasa. Nah, langsung saja kita memasuki bab yang pertama daripada kitab ini. Qala al-babul awal, bab yang pertama. Qala wasful aqil al-labib wa na'tul fadil al-arib. Nah, ini bab yang pertama. Sifat orang yang berakal, yang labib, ya, sama, ya. Maknanya labib adalah orang yang berakal. Namun berbeda derajat. Berbeda apa? Berbeda derajat. Sebagaimana nanti akan kita baca bahwasanya seseorang itu pada masa pertamanya dia disebut sebagai orang yang berakal, dia disebut adib, ya. Orang yang beradab. Kemudian naik lagi derajatnya disebut arib. Apa itu arib? Orang yang berakal lagi cerdas. Kemudian naik lagi setelahnya disebut labib. Orang yang labib. Kemudian yang terakhir, yang tertinggi adalah disebut aqil. Orang yang berakal. Wa na'tul fadil al-arib. Dan sifat orang yang mulia lagi cerdas dengan akalnya. Maka pada bab ini beliau Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya hakikat orang yang berakal itu adalah manusia yang mulia,
Yang kemudian beliau memperinci dengan perincian yang sangat luas. Yang insya Allah ini yang akan kita pelajari. Yang akan kita preteli satu persatu. Dari apa yang beliau sampaikan. Tentunya Islam sangat-sangat menjunjung tinggi akal. Sebelum kita masuk apa yang beliau sampaikan dari bab ini. Sebagai muqaddimah bahwasanya Islam ini menjunjung tinggi akal. Sehingga pada sekian ayat Allah menyatakan la'allakum ta'qilun liqaumi ya'qilun, agar kalian menjadi orang yang berakal, ma ya'qiluha illal alimun. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah sangat memuliakan manusia dengan akalnya. Maka akal ini adalah nur, adalah cahaya yang menerangi seseorang. Dan ia bisa membedakan dengan cahaya tersebut bainal haq wal batil, antara kebenaran dan antara kebatilan. Dan seorang akil, seorang yang berakal, yang hakiki, yang sebenar-benarnya, dia tidak akan pernah sedikit pun menyelisihi apa yang Allah turunkan. Dan dia tidak pernah sedikit pun menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini seorang akil yang hakiki. Ya. Qala haddatsana Muhammad bin Yusuf. Dan beliau memasukkan sebuah hadis. Telah berkata kepada kami, kata Ibnu Hibban, Muhammad bin Yusuf bin Matar bi Firabra. Qala haddatsana Abdullah bin Ahmad bin Shabbawai. Telah berkata kata Muhammad bin Yusuf kepada kami Abdullah bin Ahmad. Qala haddatsana Ahmad bin Yunus. Ya. Telah berkata kepada kami Ahmad bin Yunus, qala haddatsana Fudail bin Iyad. Ahmad bin Yunus telah berkata kepada kami Fudail bin Iyad. An Muhammad bin Thawr an Ma'mar. Dari Muhammad bin Thur mengambil hadis ini dari siapa? Dari Ma'mar. Qala an Abi Hazim, dari Abu Hazim, an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau adalah Sahal bin Sa'ad bin Malik As-Sa'idi Al-Ansari. Dia dilahirkan pada tahun 613 Masehi sebelum hijrah. Ya. Kemudian beliau wafat pada tahun 91 setelah Hijriah atau 710 Masehi. Radhiyallahu an. Beliau menyaksikan perang Tabuk, ya. Dan usia beliau di kala itu 18 tahun. Dan yang paling terakhir wafat di kota Madinah dari kalangan para sahabat. Ketika itu usia beliau kurang lebih 100-an tahun. Ya, 100-an tahun radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, innallaha yuhibbu makarimal akhlaq wa yaqra safsafaha. Beliau, ya, di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah cinta terhadap akhlak yang baik dan membenci safsafaha. Makna safsafaha yaitu jeleknya akhlak, rendahnya akhlak, rusaknya akhlak. Dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal. Maka hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama dengan banyaknya jalan. Dengan hadis ini beliau ingin menjelaskan kepada kita seolah-olah orang yang berakal itu adalah orang yang berpegang dengan akhlak. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang-orang yang tidak berakal. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang akhlaknya rusak.
orang-orang yang akhlaknya tidak beradab. Ya. Demikian barakallahu fikum. Baik, ini sudah masuk waktu azan. Ya. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang lain. Ini mungkin pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata, salah ucap, salah pembacaan dan lain sebagainya. Kami bertaubat kepada Allah atas segala kejelekan, kesalahan yang datang dari pribadi kami. Dan kebenaran tidak lain datangnya dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.